Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari keluarga GPDI LSAD Magelang. Tuhan Yesus memberkati. Terus alami pembaharuan di dalam Tuhan setiap hari. Mari renungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Pembacaan kita hari ini ada di dalam Surat Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8 saya akan membacakan ayat yang pertama dan kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema kemerdekaan dalam Kristus. Kemerdekaan dalam Kristus. Mari kita mengobservasi dari ayat yang sudah saya bacakan, Roma 8 ayat 1 dan 2. Nasihat apa yang disampaikan atau yang dituliskan di dalam ayat-ayat tersebut. Kalau kita menyimpulkan dari dua ayat ini, yang dituliskan adalah kemerdekaan dalam Kristus. Dituliskan bahwa tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Jadi bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, tidak ada penghukuman. Bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, dimerdekakan, dibebaskan dari penghukuman akibat dosa. Kata kuncinya adalah ada di dalam Kristus. Orang-orang yang ada di dalam Kristus dimerdekakan, dibebaskan dari penghukuman akibat dosa. Firman Tuhan menuliskan bahwa upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23 di sana dituliskan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Orang-orang yang ada di dalam Kristus mendapat karunia Allah, yaitu hidup yang kekal. Orang-orang yang ada di dalam Kristus dimerdekakan, dibebaskan dari penghukuman akibat dosa. Orang-orang yang ada di dalam Kristus dimerdekakan, dibebaskan dari upah dosa, yaitu maut. Orang-orang yang ada di dalam Kristus dimerdekakan, dibebaskan dari kebinasaan kekal. Orang yang ada dalam Kristus artinya orang yang percaya kepada Kristus, orang yang beriman kepada Kristus, dan juga hidup menuruti segala firman Tuhan. Orang yang percaya, beriman kepada Kristus, dan hidup melakukan segala firman Tuhan, itulah orang yang ada di dalam Kristus. Orang yang ada di dalam Kristus bukan orang yang hanya sekedar percaya, tetapi hidupnya tidak melakukan firman Tuhan. Orang yang ada di dalam Kristus bukan hanya orang yang sekedar percaya kepada Kristus, tetapi hidupnya masih di dalam kedagingan. Orang yang ada di dalam Kristus bukan orang yang percaya kepada Kristus, tetapi hidup masih menuruti
keinginan daging. Bukan. Di dalam Roma 8 ayat 1 ini, kalau kita membaca dari Alkitab versi King James, kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia dituliskan begini, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, yang hidup tidak menurut kedagingannya, melainkan menurut roh. Jadi orang yang dibebaskan dari penghukuman akibat dosa, orang yang dimerdekakan dari penghukuman akibat dosa, adalah orang-orang yang ada di dalam Kristus. Artinya orang yang percaya, beriman kepada Kristus, dan juga hidupnya tidak menuruti kedagingannya. Hidupnya tidak menuruti keinginan daging, tetapi hidup menurut pimpinan Roh Kudus. Dan merekalah orang-orang yang percaya kepada Kristus dan hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Merekalah yang dimerdekakan, merekalah yang dibebaskan dari penghukuman akibat dosa. Merekalah yang mengalami kemerdekaan dalam Kristus. Orang yang percaya, beriman kepada Kristus, dan hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Di dalam Roma 8 ayat yang kedua, di sana dituliskan, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi Roh Allah, Roh Kudus yang memberi hidup sudah memerdekakan kita di dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Orang-orang yang hanya percaya kepada Kristus tetapi masih hidup di dalam kedagingan, mereka tidak dimerdekakan, mereka tidak dibebaskan dari penghukuman akibat dosa. Roma 8 ayat 6 bagian A dikatakan, karena keinginan daging adalah maut. Jadi sekalipun percaya kepada Kristus, kalau mereka masih hidup di dalam kedagingan, masih menuruti keinginan-keinginan daging, mereka menuju maut, menuju kepada kebinasaan. Penghukuman ada atas kehidupan mereka. Mereka tidak dibebaskan, tidak dimerdekakan. Roma 8 ayat yang ke-7 dikatakan, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Jadi keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Orang-orang yang masih melakukan kedagingan, hidup di dalam keinginan daging, maka mereka menjadi seteru Allah, menjadi musuh Allah. Dan di dalam Roma 8 ayat yang ke-8 dikatakan, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi sekalipun percaya kepada Kristus, kalau masih hidup di dalam kedagingan, masih menuruti keinginan daging, tidak mungkin berkenan kepada Allah. Artinya bahwa mereka itu tidak dimerdekakan, tidak dibebaskan dari penghukuman akibat dosa, karena mereka masih hidup di dalam dosa, masih terus melakukan dosa. Galatia 5 ayat 19 sampai 21 di sana dituliskan, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu,
bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi orang-orang yang masih hidup di dalam kedagingannya, sekalipun percaya kepada Kristus, tetapi masih hidup menurut keinginan daging, orang-orang yang melakukan itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Artinya mereka tidak dibebaskan dari penghukuman akibat dosa. Mereka tidak mengalami kemerdekaan dalam Kristus. Mereka tidak dibebaskan, dimerdekakan dari upah dosa karena mereka terus hidup, terus melakukan dosa. Hidup di dalam kedagingannya. Dan interpretasi pelajaran yang kita dapatkan yaitu kemerdekaan dalam Kristus dinikmati, dialami, diperoleh oleh orang-orang yang percaya kepada Kristus dan hidup menurut pimpinan Roh Kudus, tidak hidup menurut keinginan dagingnya. Ketika kita hidup menurut pimpinan Roh Kudus akan membawa kita kepada segala kebenaran. Sehingga yang kita lakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita akan melakukan segala perintah Tuhan, segala firman Tuhan ketika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Aplikasinya dalam kehidupan kita, tetap dan teruslah percaya dan beriman kepada Kristus, karena hanya di dalam Kristus ada kemerdekaan. Hanya di dalam Kristus kita dibebaskan dari penghukuman akibat dosa. Hanya di dalam Kristus ada keselamatan. Hanya di dalam Kristus ada hidup yang kekal. Dan berilah diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Jangan menuruti keinginan daging kita, tapi hiduplah dalam pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus akan memimpin, membawa kita kepada segala kebenaran. Maka kita menjadi orang-orang yang dimerdekakan. Kita menikmati kemerdekaan dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara yang sudah dengan setia mengikuti Renungan 79. Kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin menyampaikan kesaksian atau ingin didoakan dengan pokok doa tertentu, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau Allah yang sudah memerdekakan kami, Allah yang sudah membebaskan kami, Allah yang sudah menebus kami dari penghukuman akibat dosa. Kami yang ada di dalam Engkau Tuhan, kami yang percaya kepada Engkau dan hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, kami tidak akan mengalami penghukuman akibat dosa. Kami memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, buat kasih karunia-Mu bagi kami, memberkati seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Di dalam Engkau ya Allah, kami keluarga GPD El Shaddai Magelang juga turut dibangun menjadi tempat kediaman-Mu ya Allah, di dalam roh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.